Pemirsa, viral di media sosial, seorang dokter spesialis ginjal di RSUD Sekayu Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan dimarahi keluarga pasien. Dinas Kesehatan Sumsel melaporkan tindakan pasien ke kepolisian. Apa yang sangat bagus kamu bilang tadi? Nih, mana ayahnya? Ini. Seorang pria keluarga pasien ini mengamuk dan marah kepada dokter spesialis ginjal di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Tak hanya membentak, pria ini juga memaksa dokter membuka masker. Buka masker, jelaskan. Ayo jelaskan. Buka masker, Pak. Buka masker. Buka jelasin. Apa kamu? Kamu bilang ini di ruangan saya. Sementara sang dokter mencoba menjelaskan dengan sabar. Kemarahan keluarga pasien ini berawal saat ia merasa pihak rumah sakit tidak melakukan pemeriksaan seharusnya kepada pasien. Dari pemeriksaan ditemukan bercak putih di paru sehingga dokter menduga pasien menderita TBC. Untuk memastikan, dokter akan melakukan cek dahak pasien. Hasil ronsen. Ini dokternya. Pulang ke mana kamu? Namun keluarga pasien tak sabar dan merasa diabaikan meski sudah menyewa ruang VIP. Atas kejadian ini, pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan setempat akan melakukan investigasi, terutama terkait tindakan keluarga pasien yang memaksa dokter melepas masker di ruangan pasien yang diduga menderita TBC. Menurut protokol kesehatan, penggunaan masker di sekitar penderita TBC memang wajib dilakukan untuk mencegah penularan. Selain menggunakan masker, penularan TBC bisa dicegah dengan menghindari kontak fisik dengan pasien, tidak pakai barang bersama, cuci tangan, dan vaksin TBC. Keluarga pasien yang memaksa dokter membuka masker bisa dikenakan pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah rumah sakit kosong melompong tak ada tenaga kerja kesehatan yang bertugas. Padahal di saat yang bersamaan seorang pasien dalam kondisi kritis datang bersama keluarga untuk mendapatkan penanganan medis. Ini bawa orang tua teman rumah sakit Husni Tamrin Natal. Inilah suasana Rumah Sakit Husni Tamrin di Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang kosong tanpa ada satupun nakes yang bertugas. Video yang diunggah di media sosial ini pun viral. Video direkam oleh keluarga pasien yang hendak membawa ibunya berobat sudah dalam kondisi kritis. Pihak keluarga mengecek seluruh ruangan rumah sakit tak menemukan satupun nakes yang bertugas mulai dari dokter, perawat hingga security. Akibatnya keluarga pasien terpaksa membawa ibu mereka ke rumah sakit lain yang jaraknya ratusan kilometer. Diketahui Rumah Sakit Husni Tamrin merupakan rumah sakit pemerintah daerah. Ya dulu sesuai dengan yang kita baca-baca di berita lah ya. Memang masalah rumah sakit ini masalah terus. Nggak pernah berubah ya? Nggak pernah berubah sama sekali. Warga berharap pemerintah Mandailing Natal memberi sanksi tegas kepada pihak terkait agar kasus serupa tak terulang lagi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, warga digemparkan dengan munculnya hujan semen di kawasan Desa Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah kendaraan dan rumah warga tertutup debu yang diduga berasal dari pabrik semen. Viral, warga di Desa Citerep, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat melakukan kegiatan memperingati HUT RI ke-80 di sebuah lapangan digegerkan dengan kemunculan hujan semen di wilayah mereka. Hujan semen yang pekat membuat warga berusaha menyelamatkan diri dan pakaian yang tengah dijemur. Kendaraan dan rumah warga pun tertutup debu semen berwarna putih. Peristiwa terjadi saat warga sedang beraktivitas di luar rumah. Seketika turun hujan debu semen yang pekat. Diduga debu semen tersebut dari sebuah perusahaan semen yang tak jauh dari perkampungan warga. Sebanyak 1.200 kepala keluarga terdampak hujan debu semen. Bahkan akibat peristiwa itu warga kampung Cigeger banyak yang mengalami sakit ispa lantaran menghirup debu tersebut. Warga berharap pemerintah menindak tegas perusahaan yang dapat membahayakan kesehatan warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan.
11 siswa terluka dan 2 diantaranya luka parah akibat tertimpa atap 2 ruang kelas yang ambruk di Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga atap ambruk akibat hujan yang disertai angin menerjang selama 3 hari terakhir. Sebelas murid terluka dan harus dirawat di puskesmas untuk mendapat pertolongan medis Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan 2 murid terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Sari Asih Sangiang akibat luka parah di kepala. Sebelumnya, atap ruang kelas 5 dan 6 SDN Kedung Dalam 2 di Desa Kedung Dalam, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten ambruk. Peristiwa ini terjadi pada pukul 9.30 pagi saat murid tengah mengikuti perlombaan menggambar untuk memperingati HUT RI ke-80. Ambruknya atap 2 ruang kelas diduga disebabkan hujan yang disertai angin menerjang wilayah Mauk selama 3 hari berturut-turut. Akibatnya, atap bangunan yang terbuat dari baja ringan mengalami pergeseran dan penurunan kekuatan sehingga akhirnya ambruk. Meski 2 ruang kelas rusak, kegiatan belajar dan mengajar tetap berjalan, di mana proses belajar dibagi 2 sesi menjadi pagi dan siang hari. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimah Rani Anyus melaporkan. 2 siswi sekolah dasar tewas tenggelam saat mengikuti program ekstrakurikuler di Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban lepas dari pengawasan guru saat berada di kolam renang. Dua siswi SDIT Ibnu Jahari di Pondok Ungu Permai, Babelan, Bekasi, Jawa Barat tewas tenggelam usai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler renang di lingkungan sekolah. Kedua siswi yang masih berusia 7 tahun ini diantar oleh orang tuanya masing-masing untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Ketika orang tua pulang ke rumah, tiba-tiba pihak sekolah menelepon dan mengabarkan kalau kedua siswi ini meninggal dunia. Kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait adanya kelalaian dari pihak sekolah. 6 orang saksi pun telah diperiksa. Saat ini kedua korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II untuk menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Ada sebanyak 800 ton bantuan yang akan dikirimkan menggunakan pesawat Hercules. Krisis pangan di Gaza semakin parah. 2 juta penduduk mengalami kelaparan di tengah pasokan bantuan yang terbatas. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan yang diberangkatkan bersama Satgas Garuda Merah Putih II. Panglima TNI Agus Subianto melepas langsung keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II yang menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina, Rabu siang. Misi kemanusiaan ke Gaza tersebut merupakan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto, di mana Indonesia berperan aktif mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Gaza melalui proses airdrop dari Pangkalan Angkatan Udara Yordania. Satgas Garuda Merah Putih II menggunakan 2 pesawat Hercules 130J TNI AU dari Skadron Udara 31 dengan total 66 personil yang terdiri dari unsur TNI, kementerian, dan lembaga. Total sebanyak 800 ton bantuan kemanusiaan dan dukungan bahan makanan akan didistribusikan ke Gaza melalui udara. Pemirsa, ribuan warga mulai menukar tiket perayaan HUT RI di Istana Negara Jakarta. Proses penukaran tiket akan berakhir hari Jumat besok. Warga yang datang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Penukaran tiket bertempat di Gedung Krida Bakti Kompleks Istana Negara. Ribuan warga yang sudah memenangkan war tiket undangan datang menukar tiket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia agar tidak terjadi penumpukan. Sebagian besar warga mengaku ikut perayaan Agustusan di istana merupakan pengalaman yang pertama kali. Mereka rela ikut war tiket dan datang ke Jakarta demi merasakan langsung perayaan Agustusan di istana, bukan hanya menonton di televisi.
Ya, sambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, warga sulap jalanan Dusun Mener mirip dengan wahana wisata di Karanganyar, Jawa Tengah. Jalan dan dinding pun dihiasi lukisan warna-warni yang meriah. Sambut HUT ke-80 Republik Indonesia, warga Dusun Mener RW 3, Desa Segoro Gunung, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menyulap jalanan kampung menjadi kanvas raksasa. Karang Taruna setempat menghiasi jalan dengan berbagai ornamen warna-warni hingga mirip dengan wahana wisata atau taman bermain. Butuh waktu sekitar 8 hari dan lebih dari 52 ember cat untuk melukis di jalan sepanjang kurang lebih 500 meter itu. Sementara biaya yang dipakai merupakan dana patungan sukarela dari para warga. Awal mula ide melukis jalan muncul secara spontan dari sejumlah pemuda di wilayah itu. Sebelumnya pada tahun 2018, aksi serupa juga sempat dilakukan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mafur, iNews melaporkan.